Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah atau kita sebagai makhluk Allah, penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita atau relationship kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pentingnya itu, maka kita harus memahami atau mengetahui cara-cara untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan bahwa ada 7 cara untuk kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saja itu? Yang pertama yaitu syukur. Syukur adalah cara pertama untuk kita menjaga hubungan dengan Allah. Apa itu syukur? Syukur itu berterima kasih. Berterima kasih atas apa? Berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Syukur adalah kita menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan hati yang lapang. Dan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang kedua yaitu adalah taubat. Tentunya taubat sangat penting bagi kita karena kita adalah makhluk-makhluk pendosa. Apa itu taubat? Taubat adalah kembali kepada Allah. Atau taubat bisa diartikan bahwa kita menyesali telah melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berjanji agar kita bisa meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka taubat adalah mendekatkan diri kepada Allah, kembali kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah yang telah kita lakukan di masa yang lampau. Yang selanjutnya yaitu ta'zim. Apa itu ta'zim? Ta'zim itu adalah patuh. Maka patuh menjadi salah satu cara untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena kita seorang hamba, karena kita seorang makhluk, maka semestinya, sepatutnya kita patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita patuh terhadap semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah seperti itu? Kepatuhan kita kepada Allah sudah seperti apa? Kita sudah menjalankan perintah Allah seperti apa? Kita sudah menjauhi larangan Allah seperti apa? Maka kalau kita masih belum patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari perbaiki kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, syukur, taubat, ta'zim, haya. Yang keempat adalah haya. Apa itu haya? Rasa malu. Kita sebagai hamba Allah harus mempunyai rasa malu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu dari apa? Malu karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Allah banyak memberikan nikmat tapi kita mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka pentingnya mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mawas diri bahwa sesungguhnya kita tidak lepas dari semua nikmat-nikmat Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mempunyai rasa malu, maka kita akan mempunyai rasa syukur, rasa taubat dan rasa ta'zim. Yang selanjutnya, sesudah kita mempunyai rasa syukur, taubat, ta'zim, haya, maka kita harus mahabbah kepada Allah. Apa itu mahabbah? Cinta. Untuk menjaga hubungan kita dengan Allah yang selanjutnya adalah mahabbah. Kita harus mempunyai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming apapun, tanpa mengharapkan imbalan, bahkan tanpa mengharapkan pahala. Itulah bukti rasa cinta yang paling tinggi. Kita melaksanakan semua perintah Allah dengan sukarela atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita melaksanakan itu? Maka kalau belum, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita muhasabah kepada diri kita sendiri untuk menimbulkan rasa cinta itu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita mempunyai rasa syukur, taubat, ta'zim, haya, mahabbah, maka kita harus mempunyai khauf. Apa itu khauf? Rasa takut. Ketika kita mempunyai rasa cinta, lalu kita harus tumbuhkan rasa takut. Untuk apa? Untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Maka kalau kita tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah hidup kita. Apa yang mau kita takuti di dunia ini?
tentunya kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan apanya? Takut akan siksaannya, takut akan ancamannya. Yang terlebih adalah takut kita tidak mendapat ridho dan kita tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sesudah kita mempunyai rasa syukur, taubat, ta'zim, haya, mahabbah, khauf, dan yang terakhir adalah kita harus menumbuhkan rasa raja. Apa itu raja? Yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya tempat berharap semua manusia atau semua makhluk adalah Tuhan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tempat sebaik-baiknya untuk kita berharap. Maka jangan pernah lepas dalam hati kita untuk berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak akan melaksanakan kemaksiatan atau kita tidak akan bisa menghindari kemaksiatan karena tanpa kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari tumbuhkanlah rasa pengharapan dalam hati kita untuk terus dicintai, dilindungi, diridhai Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.